We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Bu Intan Maria Lee, seorang certified psychotherapist dan coach ruang pulih. Selamat pagi Bu. Ada di Bali ini ternyata. Ya, selamat pagi Pak Sutoyo. Ibu, apa itu ruang pulih Bu? Silakan. Ya. Oke, ruang pulih sebetulnya lebih ke komunitas ya, komunitas pemberdayaan diri, yang saya bilang ya. Jadi berdasarkan dari pemikiran saya yang sebelumnya saya kan sarjana psikologi, jadi lebih bergulat di dunia psikologi. Saya menemukan bahwa ternyata setiap orang itu mempunyai ruang pulih di dalam dirinya. Yang kadang dia berharap pemulihannya itu dilakukan oleh orang lain. Jadi akhirnya saya bersama dengan beberapa teman melalui grup di WA, kita saling ngobrol, kita buat ini untuk saling menguatkan, seperti itu sih. Jadi grup WA ini? Iya, awalnya dari grup WA, terus kita aktif di IG, juga sekarang aktif di YouTube gitu. Oke. Nah, pemberdayaan, pelatihan, pengembangan performa, dan prestasi diri. Siapa saja yang biasanya mengikuti pemberdayaan dan pelatihan ini, Bu? Atau siapa saja yang biasanya mau mengikuti pemberdayaan dan pelatihan ini? Silakan. Kalau saya memang basic saya dulu HR, memang di HR, di Human Resource, dan ada beberapa saya certified trainer untuk SDM juga. Jadi saya setelah itu saya mempelajari beberapa kasus terkait dengan depresi, juga kasus-kasus terkait dengan anxiety dan beberapa masalah psikologi lainnya. Jadi bisa personal, bisa juga di perusahaan seperti itu. Berarti yang ikut di dalam komunitas ini biasanya yang depresi, anxiety, dan masalah-masalah kehidupan biasa. Enggak sih ya, karena sebetulnya mental illness tuh mirip dengan physical illness gitu. Yang menarik kan sekarang seakan-akan kalau terkait dengan mental illness itu seakan-akan langsung ke gangguan jiwa atau sakit jiwa gitu kan ya. Orang tidak berani untuk mengatakan seperti itu. Nah, sebetulnya ini yang membuat saya tertarik untuk memberikan ruang edukasi ini, bahwa kita bisa sadari ini sedini mungkin, dan kita bisa tolong diri kita untuk, termasuk orang-orang di sekitar kita, untuk pencegahan terhadap ini. Sama seperti kayak sakit, physical illness, kayak misalnya dari bersin aja bisa jadi COVID gitu kan, atau bersin itu bisa menjadi biasa. Sama seperti di masalah mental, jadi misalnya contohnya dia khawatir aja bisa jadi masalah, atau benci gitu ya, itu bisa menjadi sebuah gangguan jiwa juga. Oke. Berarti siapa saja bisa mengikuti pemberdayaan dan pelatihan ini di ruang pulih ya, Bu? Iya, awalnya sih saya memang sebetulnya fokusnya ke perempuan ya, khususnya dengan isu yang terkait dengan postpartum depression, depresi, dan juga terkait dengan permasalahan anxiety yang saya berpikir bahwa seorang perempuan itu berpengaruh ke ibu, sebagai ibu dia berpengaruh ke anak-anaknya, dia berpengaruh ke keluarganya gitu. Jika ibunya ini pulih,
maka seluruh keluarganya akan tercover, sama seperti kayak P3K gitu ya. Ketika secara mental seorang ibu ini dia akan menjadi bagus untuk keluarganya. Jadi saya sebetulnya lebih ke perempuan. Tapi ternyata ketertarikannya ke banyak hal. Yang menarik juga ketika kita ngomongin stres dengan keadaan sekarang ngomongin ke burnout, akhirnya juga di beberapa perusahaan ada minta untuk pendampingan, ya akhirnya saya memberikan kemampuan saya untuk ke arah sana. Nah, Bu, sebagai seorang psikoterapis dan coach, Bu, momen apa yang paling membuat Anda bahagia dalam membantu orang yang sedang pemulihan? Silakan. Momen yang paling bahagia itu lebih kepada ketika seseorang mau memilih untuk mengakses ruang pulihnya itu ya. Jadi terkadang seseorang itu merasa dirinya bermasalah, tetapi tidak siap untuk berubah, tidak siap untuk mengambil tanggung jawab atas kesalahan akibat dari kesalahannya. Jadi kan segala sesuatu itu kalau saya melihat benar dan salah, baik dan buruk itu tuh masih di batas abu-abu. Yang ada itu sebenarnya sebab dari akibat dari seluruh perbuatan. Begitu. Jadi kalau misalnya dia mengambil, oh saya ternyata melakukan ini sehingga akibat ini, sehingga saya tahu bahwa ada pola yang perlu saya rubah, dan berubah di situ saya tertarik dengan bisa senang sekali kalau mereka sudah mulai aware terhadap itu dan membreak pola itu untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau sudah aware, apakah kemungkinan besarnya berubah, Bu? Atau ada yang nggak mau malah bounce back gitu? Ya, lebih ke ABC ya, awareness before change. Jadi awareness dulu, awareness ini cukup penting. Nah, setelah itu tetap choice ya. Kan pilihan kita itu meng-create masa depan kita. Nah, itu tergantung sekali dengan pilihan. Makanya biasanya dilakukan dengan coaching untuk memberikan awareness terhadap pertanyaan-pertanyaan apa yang dihadapin untuk memberikan dia pandangan atau pemikiran tentang masa depan. Oke. Nah, apa yang Anda lakukan jika menemukan sesuatu kasus yang sulit dipulihkan, Bu? Atau apakah selalu ada jalan keluarnya? Pada prinsipnya kembali kita sebagai fasilitator itu hanya memfasilitasi. Persis saya selalu kalau menganalogikan itu seperti bidan, menolong seseorang untuk melahirkan gitu ya. Nah, kalau dianya sendiri belum siap dan sebagainya ya mau gimana lagi. Nah, gitu. Karena setiap orang itu bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing, setiap orang bertanggung jawab terhadap pilihannya masing-masing. Bahkan kadang-kadang orang tuh suka dengan dramanya, gitu. Apa yang dia cintai dengan itu sudah di-break, tapi dia memungut lagi sampahnya. Sama persis yang saya bilang, kayak misalnya, kembali saya ke agak sulit gitu ya, kalau kasus-kasus psikologi itu dianalogikan. Tapi kalau di fisikal, contohnya, sudah terbiasa dengan diabetes. Akhirnya dibantu dengan insulin pun dia masih suka dengan habitnya, dengan makan manis dan sebagainya. Ya, itu kebahagiaannya dia gitu mau gimana lagi gitu kan. Iya. So, itu kembali semuanya kepada pasien atau siswanya, Bu ya. Ya, kepada kesiapan dan pilihan-pilihan. Jadi seorang coach memberikan trigger, memberikan awareness, tapi tetap pilihan-pilihan dia. Nah, Bu, dari semua masalah pasien atau siswa yang pernah Anda tangani, Bu, apa kunci utamanya, Bu, untuk pemulihan? Kunci utamanya adalah awareness ya, kesadaran dan diri sendiri. Gitu. Jadi orang lain itu hanya menjadi cermin. Jadi kadang-kadang seseorang merasa aku korban diperlakukan seperti ini dan sebagainya. Sebetulnya kita masih punya pilihan kok untuk menghindari itu terjadi. Kita bisa mempunyai pilihan kok untuk mengurangi dampak daripada itu. Tetapi kan kita tidak mau mengambil tanggung jawab itu, gitu kan? Kita lebih suka gampang untuk menyalahkan orang lain. Kayak misalnya patah hati gitu. Nah, siapa yang milih? Siapa yang mau sama dia?
Ya kan sebetulnya ada pelajaran-pelajaran di part kita, apa yang kita bisa lakukan, sehingga itu tidak terjadi lagi. Nah, kadang-kadang orang tidak siap untuk itu, gitu kan. Jadi lebih senang dengan misalnya aku disakiti, tetapi membiarkan itu terus terjadi. Itu yang menarik sih pada beberapa orang. Jadi kuncinya Rasanya lebih rasanya dari kesadaran. kebanyakan orang, Bu. Iya, iya. Oke. Oke, interesting. Nah, Bu, berarti ini sudah berkembang ke Instagram, ke YouTube yang sebenarnya hanya di WhatsApp group saja. Iya, pertama sebetulnya saya pribadi, lalu saya suka nulis ya di Facebook, saya suka menulis di Facebook, ternyata banyak yang like, banyak yang share-share gitu, terus akhirnya saya buat mulai satu grup, ternyata lumayan gitu untuk kita saling menginspirasi dan sebagainya. Lalu saya membuat semacam kelas online, menggandeng teman-teman psikiater, teman psikolog seperti itu. Dari situ saya juga diminta untuk jadi speaker, pendampingan, dan beberapa tim-tim kami. Lalu yaitu kita ke IG, saya mulai membagikan tips-tips sederhana. Kalau sekarang kita lagi buat video-video untuk YouTube. Oke, interesting, Bu. Kapan-kapan kita bisa kolaborasi, Bu. Boleh dengan senang hati. Oke. Thank you, Bu, untuk pagi ini. Iya, oke. Terima Oke. kasih juga Pak Sutoyo. Ya, Thank selamat you. siang. Ya, selamat siang.